warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah masih berjumpa lagi dengan Bu Yunita. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat, semangat, ceria. Untuk mengawali hari ini, yuk kita tepuk senyum dulu teman-teman. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Cheese. Terima kasih sudah memberikan senyum manisnya hari ini. Semoga dengan tersenyum teman-teman bisa menjadi lebih bahagia ya. Oke, untuk minggu ini pilarnya masih sama dengan yang kemarin, yaitu pilar 1. Yuk kita tepuk pilar dulu teman-teman. Tepuk pilar 1. Pilar 1, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Baik, untuk konsep kita hari ini adalah cinta Tuhan. Salah satu bentuk cinta Tuhan adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah ya teman-teman, kita punya orang tua yang luar biasa sekali. Dan Bu Yunita juga berharap teman-teman selalu bersyukur dengan apapun nikmat yang sudah Allah berikan untuk kita. Salah satunya tadi orang tua yang sangat menyayangi kita dengan sepenuh hati. Cara lain kita berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian tidak menyakiti hati orang tua dan berkata yang baik kepada kedua orang tua. Contoh nih teman-teman, misalnya kita lagi asik bermain. Tiba-tiba orang tua memanggil kita, minta tolong tuh sama kita. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, kita harus mendekat. Tanya sama orang tua apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua. Jangan lupa kita juga harus menunjukkan ekspresi muka yang bahagia, senang, bukan cemberut atau marah. Jadi kita menunjukkan ke orang tua kalau kita senang sekali membantu orang tua kita. Bu Yunita percaya teman-teman selalu mau membantu orang tua meskipun lagi asik-asiknya bermain. Contoh, ketika ibunya minta tolong kemudian menghampiri malah marah-marah, kemudian cemberut, kemudian merasa lagi mainan diganggu sama orang tua karena minta tolong. Nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Bu Yunita percaya teman-teman adalah anak-anak yang sayang sama orang tuanya. Dan kita bilang saja tidak boleh. Apalagi kita sampai membentak orang tua dan marah-marah. Itu sangat menyakiti hati orang tua. Iya, kalau orang tua nggak marah sama kita. Kalau marah bagaimana? Padahal ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Berarti kalau kita sudah membuat hati orang tua tersakiti sampai marah, otomatis Allah juga murka kepada kita. Apakah teman-teman mau seperti itu? Tentu tidak kan? Nah, berarti mulai sekarang yuk kita bersama-sama berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua. Dan mari kita doakan kedua orang tua kita setiap kita selesai sholat, ketika kita sedang berzikir. Kita doakan kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tua kita. Karena doa anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, untuk menguatkan pengaliran pilar karakter cinta Tuhan kita hari ini, yuk kita tutup dengan afirmasi. Afirmasi. Aku anak yang cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Seperti bersyukur karena memiliki orang tua yang menyayangi kita, dan
selalu mendoakan kedua orang tua menjadi anak yang cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Itulah aku. Yes. Waktunya pembelajaran tematik. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang otot manusia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran nanti diharapkan teman-teman dapat mengetahui fungsi otot manusia dan dapat memahami macam-macam otot beserta ciri-cirinya. Otot memiliki peranan penting dalam gerak manusia. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia dan hewan. Coba teman-teman amati dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman memegang suatu benda, organ tubuh yang paling berperan adalah otot. Tahukah teman-teman apa itu otot ya? Otot merupakan jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang dan menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot manusia yang pertama, melaksanakan dan menjalankan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi yang kedua, menggerakkan jantung. Dan fungsi yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Otot dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Kita akan mempelajarinya lebih lanjut lagi tentang ketiga jenis otot tersebut. Jenis otot yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, bentuknya adalah gelendong. Yang kedua, terdapat pada organ dalam, yaitu pada bagian usus, sistem peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang ketiga, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang keempat, pergerakannya lambat dan mudah lelah. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu tidak dipengaruhi oleh otak. Setelah otot polos, ada lagi otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Ciri-cirinya juga ada 5 teman-teman. Yang pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, menempel pada rangka. Yang ketiga, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau disebut multisel dan letaknya di tepi. Kemudian yang keempat, pergerakannya cepat dan mudah lelah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bekerja secara sadar dengan perintah otak. Tadi sudah membahas tentang otot polos, otot lurik, dan terakhir adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa berhenti. Nah, otot jantung ini merupakan perpaduan dari otot polos dan otot lurik. Untuk fungsi otot jantung ini sendiri adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk ciri-cirinya juga ada 5 teman-teman. Yang pertama, bentuknya silindris.
Yang kedua, memiliki percabangan. Dan yang ketiga, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang keempat, letaknya ada di jantung. Dan yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Alhamdulillah, materinya sudah Bu Yunita sampaikan semuanya. Tadi sudah ada pengertian otot, macam-macam otot, beserta ciri-cirinya, dan termasuk di dalamnya ada fungsi otot juga. Bu Yunita berharap teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Setelah pembelajaran ini, Bu Yunita berharap materi yang disampaikan Bu Yunita dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan organ tubuh. Karena ketika otot kita kuat, maka kesehatan tubuh kita akan terjaga dan kita bisa melakukan banyak aktivitas. Begitu ya teman-teman, tetap semangat. Semoga yang disampaikan Bu Yunita bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari Bu Yunita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.